Udah proses masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul lagi di Majelis Tahsin, ya, yang mana ini pertemuan kita terakhir ya sebelum memasuki Ramadan. Insya Allah minggu depan sudah bulan Ramadan. Mungkin juga nanti dari Ustadz Abu Omar juga ada yang ingin disampaikan mengenai program Ramadan ya. Mungkin hari ini kita mulai jam 5.47 dan diharapkan jam 7 sudah selesai, Ustadz. Jadi, saya rasa itu saja dulu untuk mempersingkat waktu. Saya serahkan kepada Ustadz Abu Omar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol, Ustadz. Jazakallahu khairan Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di saat diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi huda atau pembanding hidayah ataupun penengah antara kebatilan dan yang hak. Yakni barang siapa yang melihatnya fal yasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, barang siapa yang melihat bulan tersebut makalah dia berpuasa, dan barang siapa yang sakit maka dia dapat menggantinya dengan hari-hari yang lain, karena Allah menghendaki ke atas kita kemudahan dan tidak menghendaki ke atas kita kesulitan. Wa qala Allah fi ayatil ukhra a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. yakni Allah memerintahkan kita bahwa sekalian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya seluruh yang ada di langit dan di bumi dimintai untuk bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Baik, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat mengistiqomahkan kajian ini, dapat kita melanggengkan kajian yang kita muliakan ini di dalam kita mempelajari Al-Qur'an dan kita memperbaikinya. Itu semua kita lakukan dengan susah payah hanya karena untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam juga tidak luput untuk kita aturkan senantiasa sebanyak mungkin setiap saat kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkat daripada perjuangan beliau maka sampailah iman dan Islam kepada kita, yang kita dimuliakan karenanya. Ya, ikhwan, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung Sya'ban,
yang tidak sampai dalam hitungan 10 jari lagi kita dapat memasuki bulan yang teragung biidznillah ta'ala. Sebagian ada yang memasukinya dengan sukacita, sebagian ada yang memasukinya dengan hati yang biasa-biasa saja. Ya, adapun yang bersukacita adalah orang-orang yang beriman, lagi berilmu, ya. Karena yang berilmu adalah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Inna akhsyallaha minallahi min ibadiyal ulama. Ya, ini orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, yakni ulama. Yang mereka tahu apa gerangan terhadap bulan yang terindah ini. Tidak ada umat yang memiliki bulan seperti ini kecuali umat Islam. Tidak diberikan bulan ini kepada umat-umat sebelum kita. Ya. Tanda bahwa Allah memuliakan umat Islam ini salah satunya adalah diberikannya ke atas kita bulan Ramadan yang tidak ada diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Ya, tanda bahwa Allah memuliakan bulan ini, ya, bulan ini tidak diberikan kepada kaum selain kaumnya Nabi Muhammad ibn Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran seperti mana yang tadi telah disebutkan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Momentum diturunkannya Al-Quran sehingga kaum ini turut memuliakannya dengan berpuasa sebulan penuh. Ya. Lihat bagaimana apa yang kita pelajari selama ini, Bapak-bapak sekalian. Insya Allah tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan momentum pertama diturunkannya Al-Quran ini dijadikan momentum untuk umat Islam, umat termulia di atas muka bumi ini, yakni dengan berpuasa sebulan penuh. Ya, padahal Quran itu diturunkan pada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ya, ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kita diberikan kewajiban untuk memuliakannya dengan berpuasa sebulan penuh. Ya, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ingat-ingat kembali hari pertama kita. Ya, hari pertama pada saat kita begitu canggungnya membaca kitab ini. Ya. Tapi kini kita sudah menjadi ahli tajwid insyaallah taala. Ya, tidakkah kita seharusnya hadir pada saf terdepan dalam menyambut bulan ini, Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Bapak-bapak sekalian kita sambut dengan sebaik-baik sambutan bulan yang mulia ini. Kita perbanyak mengaji, kita tingkatkan tilawah kita dari sekarang, bukan dari nanti malam pertama, tapi dari sekarang kita melatih diri kita. Ya. Kemudian kita perbanyak sedekah, ya. Karena ini adalah selain daripada bulan Quran, bulan Ramadan adalah bulannya sedekah. Ya. Nabi SAW ya, dalam hadis yang sahih adalah disebutkan orang yang paling dermawan. Ya. Dan kedermawanan beliau itu berlipat-lipat gandanya pada bulan Ramadan. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan seperti karihil mursalah, ya, lebih daripada angin yang berhembus kencang. Dan ini adalah bulannya para ahlul Quran dan para ahli sedekah. Ini bulannya para ahli ibadah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berharap agar Allah sampai ke umur kita, ya, menginjaki bulan yang sudah di depan mata kita. Allah sampaikan kita kepada malam 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ana mohon ampun Bapak-bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ana mohon maaf sebelum tentunya sebelum masuk bulan Ramadan ini banyak sekali salah dan silap ana selama ini, terutama kesalahan seorang pengajar itu terjadi pada di dalam majelis, ya, atas kebodohan ana di dalam berdakwah melalui kitab yang dimiliki oleh yang maha mulia ini. Ana mohon maaf
Semoga kita dapat bertemu dengan Ramadan Al-Karim dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Mari kita sambung kembali pengajian kita, yakni wirid kita mengenai Al-Quran. Kita pada pertemuan yang lalu, kita membahas Ghoribah kalau nggak salah ya Bapak-Bapak ya sekalian. Nah, kita ada 2 lagi yang belum dibahas kemarin, Ismam sama Imalah. Lanjutannya nakal sama tashil. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada murojaah, yakni bab yang di penghujung daripada bab ketiga, yakni Al-Ghoribah. Kemarin pada pertemuan yang telah berlalu kita telah melatih atau mempraktikkan bagaimana cara mengimalahkan surat Hud ya 41 ya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Kemudian kita juga mempraktikkan bagaimana tashil ya, pada surat Yusuf. Ya, ini malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, bagaimana menongkan isyarat manna ya, yang pada teks ya, teks awalnya adalah manuna ya, namun karena dia di tasydidkan maka kita berikan isyarat ya. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempraktikkan adanya tashil ya pada surat Hujurat ya. Kemudian ada naqal ya. Baik, mungkin kita bisa minta bantuan Pak Ketua. Kami ya, Tamadal Ustaz, sudah. Mungkin boleh dari Pak Ketua. Ini Anda belum sempat join tadi. Apa itu? Carian boleh di-show-kan kepada jamaah Pak Ketua mengenai tashil terlebih dahulu pada surat Hujurat. Ya. Baik. Afwan, maksud saya adalah surat Fussilatnya, Fussilat, bukan Hujurat. Fussilat ayat 44. Ya, na'am. Baik, barakallahu fiik. Naam, ikhwah, kita lihat di sini adanya tanda ya, adanya tanda tashil, tanda gharib yang ketiga adalah tashil. Naam, mari kita lihat bagaimana penyebutannya. Maka kita dapat mengambil potongannya saja daripada ayat Fussilat yang keempat-empat ini, yakni di potongan terakhir, yakni ulaika yunadawna min afwan. Potongan yang pertama ya. Baik. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy. Ya. Nah, ini ada tanda merah yang bermakna tashil. Yang tadinya dikatakan a'jamiyyun wa arabiy, kini kita membacanya Nah, kalau kita membaca dengan bacaan Arab, tentu kita tidak memakai tashil ini.
a'jami. Kita baca seperti itu. Namun karena ini perintah atau amanah ilmiah daripada qiraah yang kita terima dari Hafs an Asim, baik dari jalur Thayyibatun Nasr walaupun dari jalur Satibiyah, menggunakan ini ya, a'jami wa arabi. Baik. Jadi potongannya kita ambil dari laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Baik. Potongan dari laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Baik. Mohon bisa dipahami. Kita berikan kesempatan bagi peserta ya untuk mempraktikkan ini ya. Insyaallah mudah dalam praktiknya untuk tashil ini. Pak Sisko udah pergi belum? Masih. Pak Masih. Sisko mau mencoba dulu Pak Sisko? Pak Sisko katanya mau jalan, mau jemput anak. Baik, mungkin boleh dipersilakan Itu. Bisa Pak Sisko? Apa udah bawa mobil ya? Udah nyetir Pak Ketua. Oh, oke. Baik. Kalau gitu Apa Ustaz? La ba'sa, insyaallah. Fi amanillah insyaallah. coba Amin. Bapak Mas Ustaz. Afandi Basit. Mana nih Mas Basit ini? Kemarin absen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ya, sini baik. nih Bang ya, laqalu. Nah, dari laqalu Laqalu. laula fussilat ayatuh ditarik seperti itu Bapak Basit. Jamiyyun wa arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqalu laula fussilat ayatu jami'u wa rabbiu Wa arabi. wa arabiyyu. Baik, di situ ada ya bertasydid, maka kita harus tekan ya memain nabroh ya, bagian dari nabroh dia dinaikkan ke atas arabi, walaupun fokus kita bukan di situ, fokus kita adalah pada tanda merah yang di atas alif, bukan tapi naam, itu dia. Hanya menaikkan intonasi aja. Karena aslinya ya ini adalah hamzah juga. Jami. Jami. Ya. Baik. Kita boleh diulangi sekali lagi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Laula fusilat ayatu jami'u wa arabiyyu. Wa arabi. Tidak disebutkan dhammah akhirnya. Wa arabi. Wa arabi. Bi. Wa arabi. Naam, itu dia. Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan anta ya akhi. Baik. Nanti kita latih di masjid ya. Insyaallah bersama dengan Al Ustaz Al Fadil Nur Kartanegara insyaallah. Masyaallah. Masyaallah. Baik, Opung coba Opung lanjut, Opung. Laqalu. Unmute. Ada mute. Ya, dari sini Pung, laqalu. Laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabbi. Ditarik lebih terasa tarikannya itu Opung. Anda tahqiq dia. Nah,
Jamiyu wa Rabbi. Wa Arabi. Bi. Wa Nah, ikat ya. Arabi. Wa Naam, itu dia. Arabi. Mumtaz, Wa mumtaz itu dia. Arabi. Ini Itu kejadian. tasdidnya Ya. bukan di ba nih, Pung. Tasdidnya di dia. Dia, Jadi, ya. jadi bukan Arabi tapi Arabi gitu ya. Jadi Arabi. ya. Saya ulang, Ustaz. Tafadhol, opong, Masya Allah. Bismillah. Jamiyu wa Rabbi. Wa Arabi. Wa Arabi. Wa Naam. Arabi. Ya. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiikum. Penilaiannya adalah pada tashilnya ya. Tashil itu dari sahal, maksudnya adalah mudah, dimudahkan. Ya, karena alasan sebagian daripada ulama ya bahwa kenapa dibuat tashil? Karena susah untuk orang Arab, lisan Arab itu menyebutkan dua hamzah. Nah, ini sebenarnya jangan dibawakan kepada lisan Indonesia ya. Kalau kita gampang a seperti itu. Tapi orang Arab dengan segala peraturan nahwu dan sorofnya mereka kesulitan. Nah, jadi dibuat seperti itu. Jadi wa Arabi. Salah satu hikmah yang dipetik oleh para ulama ya. Alasannya seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Boleh satu orang lagi mungkin untuk praktik ini. Pak Sultoni, silakan Pak Sultoni. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz, muktafi, Pak Sultani. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Selanjutnya kita membaca nakal ya pada surat Hujurat. Ya, nakal ini baru di surat Hujurat ya, ayat 11. Ya, salah satu daripada ayat-ayat yang gharib ya, yang masuk dalam ayat-ayat gharibah. Kita minta 3 orang lagi mungkin untuk menyebutkan ini. Tapi kalau ini nggak ada tandanya Ustadz ya? Nah, kalau ini memang tidak begitu terasa ya gharibnya, namun secara bahasa dia terasa. Ya, sama seperti Bismillah. Ya, pada saat Bismillah ini sebenarnya cukup gharib. Ya, karena kalau lihat dari bahasa Arab harusnya Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, dari bi itu harfun jar bertemu dengan ismi ya, Bismillah. Tapi digabung Bismillah. Nah, ini hampir-hampir mirip kejadiannya. Ya, di sini bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik. Anda akan bacakan. Ya, ini bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik. Sekali lagi, Anda ulangi. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Naam. Tafadhol. Pak Agus. Siap, Pak Dur. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah, mumtaz. Tidak ada kaidah khusus dalam penyebutannya, kita tinggal mengikuti huruf yang tersedia di sini. Dia dikasrohkan, maka kita ikuti kasroh. Sa-nya 2 harokat ya atau 1 harokat, Ustaz? Sayang Bisa. Oh, saya 1 harokat. Bi'salismu. Ya. Kalau kita melihat dari bacaan ini kan bi'sal ya. Bi'sal. Biasanya kan kalau kita ketemu dengan alif lam gini kan, apalagi dia hamzah.
kan? Hmm. Dia kan menjadi bi'sal ismu. Ya, nah. Jadi gharibnya itu kita langsungkan saja. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kedudukan yang buruk bagi orang-orang fasik setelah keimanan. Bisalis Ini orang-orang menyebutkan sebutan-sebutan yang buruk kepada saudaranya. Bi'sal ismul fusuq. Baik, silakan Pak Arman. iman. Siap, Pak Ketua. Bisalis. Assalamualaikum Ustaz, Pak Ketua. Halo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman. Maaf, ini Pak baru kembali soalnya jam 1 sampai rumah, jadi masih agak goyang-goyang ini. Allahumma barik laka fi. Insyaallah diberikan Al-Qur'an, siraman Al-Qur'an jadi segar lagi nih, Pak. Amin, amin. Ustaz. Saya coba, Ustaz. Naam, A'udzu tafadhal. billahi minasyaitonir rajim. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Saya ulang, Ustaz. Baik. Bi'sal ismul fusuq ba'da iman. Aduh, kurang sebentar. Satu kali lagi, Ustaz. Ba'dal iman. Baik. La ba'sa. Madu dulu, minum madu. Masya Allah. Udah minum madu nih tadi. Bi'sal ismul fusuq. Itu dia. Larangan adalah di situ. Gharibnya di situ, Pak Arman. Kalau kita baca biasa, kita akan baca bi'sal ismu. Tapi di sini karena gharib, salis gitu ya, Ustaz ya. Naam, bi'salis. Bi'salis mul fusuq ba'dal iman. Nah, Masya Allah. Yang terakhir ini mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Arman. Baik. Kasih Kesempatan untuk, nah, afwan, pada kesempatan yang lain. Yang terakhir Pak Rizky. Naam, Pak Rizky. Siap, Ketua. Apa kabar, Pak Rizky? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Hayakallah. Barakallahu fiik. Ayo, tafadhal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jayid jiddan. Alhamdulillah. Baik. Habis ya antrian peserta? 3 aja kan? Naam. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Kemudian kita akan tentu tanggung ya, kita akan habiskan saja mengenai ya bilangan ayat-ayat yang gharib ini setelah kita melalui pada yang pertama, masih ingat Bapak-bapak apa? Malah. Imalah. yakni bacaannya apa? Majreha. Majreha. Baik, yang kedua pada surat Yusuf namanya adalah Ismam. Bacaannya La Manna. Masya Allah. Baik. Yang ketiga yang barusan kita sebutkan adalah Asil. tashil ya, Tashil. tashil. Jadi kalau transliterasinya itu kita bacanya agak-agak ambigu. Kita baca taswil ya. Asil. Tashil. Padahal kayak taswil. Sebenarnya itu izhar tuh. Tashil. Tashil. Oh, tashil. Tashil. Nah, ketika tashil, kemudian ada Tashil. yang baru dibaca adalah naqal. Naqal yakni pergantian ya, alif lam tidak dibaca. Nah, ini adalah 4 yang paling mencolok di dalam gharibah. Namun kemudian jangan lupa bahwa saktah ini juga masuk ke dalam gharibah yang nampak jelas, jahriyah ya. Baik, mungkin kita bisa buka terlebih dahulu sampai ke juz 29 surat Al-Qiyamah. Kami minta tolong pada Pak Ketua, minta izin Pak Ketua untuk buka surat Al-Qiyamah. Ini surat favorit saya juga nih, Al-Qiyamah nih. Masya Allah.
Barakallahu fiik, Pak Ketua. Di An-Najm. Di juz 30 ada, tapi di surat Al-Mutaffifin. Oh iya, Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ya. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sepertinya udah siap nih untuk menyambut Ramadan nih, Pak Sultani ya, Insya Allah. Beserta dengan praktikal-praktikal huruf-huruf waribah ya, Insya Allah sudah. Insya Allah. Maaf, kok belum saya ini, belum saya ini lagi. Oke, iya. Yang ini Ustaz ya, ila Naam. rabbika yauma izinil mustaqor. Iya. Jadi ghorib di sini adalah dinamakan sakta afwan, bukan itu. Pada lembaran selanjutnya. Saktah, kita sedang membaca Oh, saktah. sakta yang di ini ya. Waqilaman. Sejenak. Wakilaman. Nah, itu dia. Ro. Wakilaman. Ro. Poin. Kalau secara kaidah ya, kaidah atau qawaid tajwidiyah, maka ini akan dibaca menjadi wakila marraq. Marro. Wakila marraq. Ya, marraq karena disaktahkan karena marraq ini artinya berperang, jadi ada satu makna tersendiri. Ya, satu. Apa namanya? Marraq, ada satu bahasa. Sedangkan di sini manraq. Seperti itu. Baik. Jadi aplikasi saktah ini adalah kita menahan lisan, ya, tapi tanpa membuang nafas. Tidak boleh kita sebut, Anda contohkan, yang salahnya terlebih dahulu, waqilaman roko. Nah, ini tidak boleh. Ini bukan saktah. Ini namanya mewakofkan. Mewakofkan di nun, kemudian kita sambung lagi ibtidak selanjutnya dengan kalimat roko. Tapi yang benar adalah dipertahankan nunnya, ya, sehingga hak-hak gunnahnya tidak terbuang. Waqilaman roko, seperti itu. Jadi tanpa membuang nafas. Waqilaman roko, seperti itu. Naam, itu dia. Jangan sampai kita putuskan waqilaman roko. Tapi kalau mau diputus, mungkin ada yang agak sulit. Bisa diputus. Waqilaman raqi'un wa dhanna annahul firaq. Nah, seperti itu jadinya. Nah, jadi sebaiknya mengikut tetap kepada kaidah. Nah, Anda ulangi sekali lagi penyebutannya. Waqilaman raqa. Baik, boleh digilir bagi yang belum mendapat bagian. Pak Rama. Saya Pak Ketua. Nah, Ya. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik, Pak Rama. Tafadhol. Makasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqilaman raq. Ahsan, poin. Namun dia penyebutan gunnah pada nun, ya, jangan sampai terdengar terlalu jahar. Waqilaman raq, seperti itu. Harus ada isyarat bahwa kita menyudahi gunnah itu dan memisah antara nun dengan ro agar tidak terjadi idgham. Waqilaman raq. Waqilaman raq. Seperti itu. Baik, boleh diulang? Ada intonasi yang turun. Waqilaman raq. Waqilaman raq. Baik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Pak Khairul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila man raqa. Naam, itu dia. Masya Allah. Mumtaz, Pak Khairul. Barakallahu fiik. Ya, terasa sekali perbedaannya itu ya. Wa qila man raqa. Ya, kalau Anda biasanya untuk berhati-hati ya, untuk berhati-hati dalam penyebutan membaca ayat ini, memang enaknya kita berikan intonasi pada langgam kita. Contohnya seperti ini. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Gitu. Jadi ambil aba-aba itu dari ayat sebelumnya kalau Anda pribadi. At-taraqiya wa qila man raqa. Ini jauh lebih dapat dibedakan dia. Lebih nampak saktahnya. Baik. Kalau baca memang sepenggal ini wa qila man rock itu agak sulit memang. Baik. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita buka ayat pada juz 30 ayat pada surat Al-Mutaffifin. Ada juga saktah di sini. Apa dia bacaan Bapak masih ingat? Kalabal. Kalabal. Ya. Kalabal. Bal. Naam. Nah, ini lebih berasa lagi ya, lebih berasa lagi dibuatkan saktah ya, karena kalau dia tidak disaktahkan dia akan menjadi idgham yang tidak ada sifat tawasud pada lam ya. Kallabar ra bar ra bar ra, dia jadi barro karena dia idghamkan. Tapi di sini habiskan dulu sifat daripada lam itu. Jadi sifat saktah itu seperti itu. Kalau dia yang satu penggalan kata seperti ini. Nah, sifat daripada huruf yang disaktahkan harus dihabiskan dulu. Ya, di sini ada kalabal rod bal ro ya, habiskan tawasudnya. Kalabal ro. Baik, ana contohkan dengan tahqiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Fadhal. Mas Agung. Belum dapat? Insyaallah Ustaz. Bentar, ana lagi nyetir. Bentar, ana coba berdiri. Stop dulu kalau gitu. Mau ke Amrin HO dipanggil sama. Bisa baca? Ya, bisa. Yang ditandai merah ya? Ya, yang di merah ya. Nah, yang ada huruf sin ya di atas. Billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Jangan langsung disambung, berikan dia jeda sedikit. Kalla bal ro, tapi suara tidak habis. Kalla bal rona ala. Ada saktah di situ, Ustaz. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, giliran sudah habis untuk semua peserta? Sudah. Baik, barakallahu fiikum ajma'in. Itulah dia adalah huruf-huruf gharibah ya, yakni ayat-ayat yang terdapat huruf ini tidak dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, dan alasannya adalah ittiba'ur Rasulullah SAW. Namun ada beberapa hikmah yang dapat dipetik oleh para ulama ya, salah satunya adalah menjaga arti daripada sakta ini ya, atau yang tadi dari penjelasan surat Hujurat tadi ya, bi'salismu baru pada Fussilat ya, adalah hikmah-hikmah yang dipetik oleh para ulama.
Baik, barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan dengan dipraktikannya huruf-huruf ghoribah ini menjadi materi terakhir kita ya Bapak-bapak, sebelum kita nanti akan nyambung kepada bahasa Arab ya. Anda mungkin boleh pulangkan kembali kepada Bapak-bapak sekalian ya. Apakah kita akan memurojaah lagi untuk mematangkan ya, atau memang sudah betul-betul tidak bersabar untuk materi lughatul arabiyyah untuk segera bercakap-cakap dengan bahasa Arab, Anda pulangkan ya. Mungkin ada yang grogi mungkin gitu kan. La ba'sa, Anda akan mengikuti kehendak jumhur para jamaah insyaallah taala. Tapi yang pasti agendanya setelah ini adalah kita memasuki lughatul arabiyyah ya. Udah pakai nanti huwa huma hum, hiya huma hunna ya. Anta antum antum, anti antum antunna ya, ana nahnu. Nah, insyaallah. Jadi udah nampak deh ya siapa nanti yang benar-benar mudah di dalam bergrammar bahasa Arab ya, atau disebut dengan balaghah, sampai kepada balaghah ini, masya Allah. Kita akan lihat nantinya, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang hingga membahas tuntas kitab yang kita bahas ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai mana sambungan surat kita Bapak-bapak sekalian? Al-Insyiqaq, masya Allah. Baik. Tidak perlu pakai talqin lagi ya. Langsung saja kita persilahkan Bapak-bapak sekalian, karena di Al-Insyiqaq ini kalimat atau ujung-ujung daripada ayatnya tidak ada yang begitu susah ya. Baik, maka dari itu kita persilahkan siapa yang mendapati giliran di minggu. Ini ada berapa ayat? Bagi dua ya. 25 ayat. Kita satu orang berapa ayat nih kita kasih Ustaz? Satu orang kasih kita berikan 3 ayat apa ya? 3-4 ayat. 3 ayat boleh. 3 ayat ya Pak. Satu orang 3 ayat untuk membacakan surat yang mulia ini. Perlu dibaca enggak ya? Perlu Anda baca dulu enggak kan? Langsung saja ya, udah pede ya. Udah pede kayaknya semua bapak-bapak ini semua. Udah ahli tajwid semuanya nih insyaallah. Udah ahli tajwid, masya Allah. Karena nih Pak Rizky mau antar anak, jadi saya persilahkan duluan membaca. Masya Allah. Kan kena ketua RT ya Pak? Oh, Pak RT-nya udah nganter anak. Oh, maaf. Kalau gitu saya siapa nih ya? Tadi yang absensi ini, Opung dulu deh. Oh ya. Mulai ya. Naam, tafadhol Opung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un shaqqat. Baik. Koreksi Opung pada ikhfanya. Mohon agar ditampakkan lebih jelas lagi bahwa itu ikhfa kepada shin. Unshaqqat. Idzas sama'u unshaqqat. Langsung dekat kepada makhrajnya dia. Baik, tafadhal. Kalau dia dibaca ini jadi tafkim ya, tapi dia harus ditarik sedikit ya. Unshaqqat. Shaqqat. Ulang. Ma'un shaqqat. Alhamdulillah. Jauh lebih baik. Baik. Lanjut pada ayat selanjutnya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Baik. Wa izal ardu muddat. Baik. Ini kembali kita beritahukan ya, untuk huruf lam ini jangan kita terburu-buru ya di dalam menyebutnya ya. Habiskan saja sifatnya dia. Naam, sifatnya adalah apa Pak? Masih ingat? Tawassut. Tawassut ya. Naam, tawassut atau al-bainiyah ya, pertengahan. Maka jangan diputus. Wa idzal ardu
ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Jangan dibaca wa idzal ardu muddat. Baik. Anda contohkan wa idzal ardu muddat. Wa izal ardu muddat. Nah, maupun zalnya jangan sampai dia memiliki sifat sofir, ya. Za adalah lidah yang terkena pada gigi seri atas. Wa idzal, zal. Wa izal. Wa Zal. izal. Jangan sampai ada z-nya, jangan sampai ada sifat siul. Wa izal, tapi dia sifat hamas yang terjepit di lidah. Wa idzal, zal. Zal. Naam itu dia. Wa Itu dia. izal. Wa izal. Belum? Wa idzal, Wa zal. izal. Ya. Naam Wa itu dia. izal. Wa izal ardu muddat. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Opung. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan terus lisannya ya. Lanjut Pak Agus. Dijaga ya Bapak-bapak sekalian, huruf-huruf akhirnya ini Pak Agus. apa dia ya? Kalau ta maka Ya, Pak Nur. dia memiliki hamas ya. Baik. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih syaiton. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, barakallahu fiik. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adzinat li rabbiha wa khuqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Masya Allah. Baik. Diulangi Pak Agus pada lam yang masih terputus tadi. Kemudian ya-nya dicukupkan bilangan menjadi 4 harokat. Ya ayyuhal in. Yes, Ustaz. Nah. Ya ayyuhal Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz, bagus. Masya Allah. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan ngebut ini tilawahnya di bulan suci Ramadan ya. Amin. Amin Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pak Sultoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, masih syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, barakallahu fiik. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Baik, ulangi. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Ada yang terpanjang di situ. فأما من أوتي كتابه بيمينه. هذا ممتاز. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Lagi. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Baik, sekali lagi diulangi. Masih ada satu lagi. Pindah deh. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Yang itu sudah benar, kembali lagi kepada kesalahan awal. Baik, diulangi lagi. Insyaallah Syekh. Berkah. Bismillah. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Terakhir kali. Fa-nya ditahankan dan ba-nya juga dipertahankan.
Ya, fasaufa yuhasabu hisaban. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Baik, barakallahu fiik. Ini pernah menghafal seperti sebelumnya nih, Pak? Ya, Ustaz. Masya Allah. Terbawa nih hafalan lama ini. Ya, jadi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, terkadang di dalam membaca harokat yang dua, kalau dia tidak terbawa dengan intonasi, walaupun agak sedikit panjang, dia terhitung satu harokat. Bagaimana itu contohnya? Ana contohkan. Ini fa-nya agak ana panjangi, tapi intonasinya intonasi satu harokat. Fasaufa yuhasabu hisaban. Lihat, ana panjangkan fa-nya ya. Fasaufa yuhasabu hisaban. Tapi kalah dengan intonasi dia. Nah, itu masuk satu harokat tetap. Nah, tapi kalau dia ditekan di situ, fasaufa yuhasabu. Sekalipun kita cepatkan, fasaufa yuhasabu hisaban, tetap terlihat dia dua harokat. Baik. Jadi anak contohkan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Baik. Boleh ulangi sekali lagi Pak Sulfani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasaufa yuhasabu afwan. Baik. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada mumtaz. Ya. Walaupun tadi banyak terdengar agak sedikit memanjang, tapi terbantu dengan intonasi itu. Nah, itu yang Anda maksud tadi. Yuhasabu hisabai. Nah, ini masih tertolong satu harokat insyaallah taala. Baik, barakallahu fiik. Satu ayat lagi atau satu ayat lagi Ustaz. Naam. Hayakallah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mumtaz, barakallahu fiik, masyaallah. Masrura. Ini afwan, hendaknya menjadi perhatian bagi peserta yang lain bahwa menghafal ya sebelum menguasai tajwid ini terkadang menggoyangkan bacaan. Salah satu seperti ini. Padahal misalnya kalau di bacaan yang lain, insya Allah tidak kena gitu kan, aman-aman saja. Nah, baik. Mudah-mudahan hafalan yang salah itu dapat di lomba, disabak kok oleh hafalan yang benar nanti insya Allah taala Pak Sulfani. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin, amin. Baik. Selanjutnya Pak Arman. Pak Arman, masih ada? Ya, ada. Belum bubuk ya? Ada, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nuas, Pak Arman, agak ngantuk ya? Ya. Kebetulan ada tamu datang juga. Kalau Pak. Baik, baik. Hayakallah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man uwiti kitabahu wara'a dhahri. Allah. Lagi. Wa amma man panjang. Amma man utiya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ammanya masih terpanjang, terpendekkan tadi. Wa amma man utiya kitabahu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Masih, ma-nya masih harus dipanjangkan sedikit. Wa amma man utiya kitabahu. Wa amma man utiya kitabahu. Salah, masih salah. Masih tadi yang pertama mencoba masih udah bagus.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ana ulangi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Wa amma man utiya kitab. Sifat. Wa amma man. Bantu dengan intonasi. Wa amma man. Oh gitu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Baik. Lanjut. Fasawfa yad'u subur. Subura, oke. Fasawfa yad'u subura. Naam. Baik. Wa yasla sa'ira. Ahsan. Cara pengitfakannya Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Rama. Oh, udah cukup 3 ayat aja Pak. Pak Arman. Udah hilang ngantuknya sepertinya ya, Pak. Cahaya dari Quran supaya. Pak Rama, silakan Pak Rama. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasla sa'ira. Wa yausda. Innahu kana fi Afwan. Masih putus-putus Pak suaranya Pak. Innahu kana fi ahlihi masrura. Baik. Innahu zanna allayyahur. Masya Allah. Nah. Satu lagi Pak. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nunnya masih terpanjang dan bala dicukupkan harokatnya menjadi 4. Kalau mau disambung. Bala inna rabbahu. Misalnya disambung. Tapi kalau mau diwakafkan. Bala inna rabbahu kana bihi. Sampai akhir ayat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Baik. Cukup. Nah, baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Basit. Ya. Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-safaqi. Bisyafaq. Fala uqsimu bis-safaq. Baik. Ikuti anak. Nah. Fala uqsimu bis-safaq. Bisyafaq. Anda contohkan ya. Pertama harus dicukupkan dia menjadi 4 harokat sudah baik, kemudian dikolkolahkan ya qafnya. Fala uqsimu bisyafaq. Uqsimu bisyafaq. Baik. Fala uqsimu bis-safaq. Uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bis-safaq. Syafaq dia tidak boleh dipanjangkan seperti itu, namun dia harus diwakafkan terus. Bisyafaq. 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 Naam itu dia.
Bisafaq. Karena tidak ada fathah di sini. Ya, kalau ada fathah baru dia syafaqo. Kalau ini enggak, syafaqo langsung. Baik. Ayat selanjutnya langsung. Walaili wa ma wasaqa. Baik, linya terpanjangkan masih walaili wa ma wasaqa. Walaili wa ma wasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Lagi, rinya pendek. Wal qamari idza tasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Ahsan. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Ustaz. Afwan. Selanjutnya Mas Agung bisa? Apa masih bawa mobil? Sampai parkiran kantor anak kodo ya, Ustaz. Apa, Bang Nur? Pak Sisko udah ada nih, Pak Sisko. Naam. Coba Pak Sisko. Ayakallah. Udah tunjuk-tunjuk tangan dia. Ya, 19 sampai 21. 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ahsan, barakallahu. Masyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mas Agung. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Parkiran Bang, ntar lu Bang. Oke, kalau gitu Pak Khairul. Ya. Ya, silakan Pak Khairul. Nomor 22. Ya, ini yang saya merahin. Balil ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Naam. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fiik. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, masyaallah. Barakallahu. Pak. Fiik. Illal ladzina. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun khairu mamnun. Baik, tahan Pak Khairul. Dari seluruhnya ayat yang ini yang satu adalah hanjalinya. T-nya pendekkan aja. Wa amilus solihati lahum langsung. Ya. Wa amilus solihati lahum ajrun khairu mamnun. Ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Sudah jauh lebih awas nih Bapak Khairul terhadap panjang pendek nih, alhamdulillah. Iya. Masya Allah, masya Allah. Terlihat, terdengar. Baik Ustadz. Baik. Kholas semuanya sudah? Saya membaca. Baik. Ustadz Agung kita minggu depan kita suruh satu surat aja suruh baca. Insyaallah taala. Barakallahu fiikum ajma'in. Ya, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berikan kesempatan di minggu depan membaca satu surat seperti kebiasaan kita yang biasanya. Insyaallah taala jika diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan buka kesempatan bagi jamaah yang lainnya yang ingin bergabung untuk
sementara waktu. Mungkin tanpa harus bergabung ke grup ya, langsung bisa join kepada link kajian supaya memudahkan mereka misalnya ingin mufaroqah majelis setelah Ramadan misalnya, jadi tidak segan-segan gitu kan, atau ingin lanjut terus, bisa kita jadikan member terus di dalam grup kita. Jadi rencananya pada bulan Ramadan ada baiknya Anda pertimbangkan ya, setelah beberapa kali mempertimbangkan, kami beristikharah kepadanya, sepertinya materi yang bagus jika kita ingin melakukan tahsin di bulan Ramadan ini adalah fokus terhadap huruf-huruf ya, fokus terhadap huruf-huruf hija atau huruful hijaiyah ya. Kita akan bahas bagaimana perjalanan huruf-huruf ini ya, karena sebagian ya nanti kita akan bahas ya, sembari berjalannya materi kita, nanti kan kita bahas sifat-sifat huruf hijaiyah dari sisi transliterasi ya, transliterasi tulisan, kenapa short jadi SH ya gitu, baru penyebutan aslinya seperti apa ya, ataupun nanti huruf-huruf yang ada di Arab tapi nggak ada di Indonesia apa saja, dan sebaliknya huruf-huruf yang ada di Indonesia nggak ada di Arab apa-apa saja gitu. Kita akan bedah, dan nanti kita akan bahas ya, bagi bapak-bapak sekalian yang masih banyak terjebak dengan lahan jali, ya terutama pada panjang pendek. Panjang pendek ini memang umum orang ajam melakukan kesalahan itu pada umumnya pada panjang pendek di lahan jali. Ya, yang paling terbanyak itu panjang pendek. Yang kedua baru tebal tipis. Namun kalau salah harokat ini jarang. Salah harokat ini jarang. Kenapa? Karena insya Allah intelijensi kita di dalam huruf vokal kita sudah terbiasa ya, a i u e o kita biasa. Nah, jadi kalau kita dipindah ke situ, dipindah kepada bentuk tulisan yang berbeda, hanya kaidah sama, kita insya Allah sanggup. Apalagi Arab cuma ada tiga isyarat ya kan, alif, waw, dan ya, a i u, tidak ada e, tidak ada o. Tapi di dalam bahasa Arab ada intonasi, kita tidak punya. Nah gitu. Kalau kita katakan rumah, ya kalau dengan rumah sama rumah, ya kita artikan sama itu. Tidak ada bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini bermasalah. Nah, makanya paling banyak terjadi kesalahan lahan jali pada orang ajam, khususnya orang Indonesia pada panjang pendek. Insya Allah kita akan bahas ini, bagaimana kiat-kiat mengatasinya. Salah satunya adalah menjaga intonasi. Intonasi yang seperti apa? Insya Allah Ta'ala akan dijelaskan lebih dalam nanti. Sembari bagi yang sudah senior di dalam mengaji, murojaah, ya Pak, murojaah, tapi kami akan berikan materi-materi yang jauh lebih fokus lagi, ya, jauh lebih fokus pembedahannya agar tidak menjenuhkan. Karena tentu salah satu kekhawatiran kami adalah jenuh di dalam menggapai materi, makanya kita akan bedah. Nanti insya Allah anak akan tambahkan syair-syair bahasa Arab Pak ya, supaya kita lebih semangat nih ya. Alif misalnya gitu kan, alifun arnab yajri yal'ab ya'kulu jazaron kaila yat'ab ya. Misalnya ba, apa tuh, baun battoh natot natoh waqa'at hakat min hal kittoh. Nah, jadi nanti bapak-bapak yang baru masuk mudah-mudahan nggak kaget gitu kan. Nanti pada bahasa Arab soalnya kok bilang anta nggak pakai ikhwan Ustaz, anta, masya Allah, kok ini susah kita ini bahasa Arab jadinya gitu kan. Atau bilang dapur, bahasa Arabnya dapur adalah matbakh, kan ada to, kenapa tidak dikol-kolahkan Ustaz? Matobakho, masya Allah, ini jadi susah. Nah, jadi orang-orang yang memiliki ilmu tajwid dalam Al-Quran, pertama-tama belajar bahasa Arab biasanya agak kagok. Bawaannya pingin tajwidiyah terus ini gitu kan, masya Allah. Pingin bawanya hamas terus gitu kan, ans, langsung ujung-ujungnya hamas semuanya. Insya Allah Ta'ala. Baik. Jadi mungkin kita akan buat seringan mungkin dari satu pertemuan ya yang rutin kita ini. Mohon untuk bapak-bapak mungkin bisa undang bagi peserta yang lain. Mungkin Ana nanti boleh bantukan bagaimana membuat undangan atau sejenis flyernya gitu Pak Ketua ya.
supaya gampang untuk disebarkan. Kita nggak perlu wajibkan mereka untuk rutin hadir. Yang penting ini adalah syiar kita untuk mengajak kaum muslimin yang ingin praktis dalam mengaji, namun masih dalam keadaan sibuk di bulan Ramadan, kita berikan wadahnya seperti itu. Kemudian untuk yang sudah senior, sudah yang tahsin lanjutan, kita tidak ingin kecewakan, kita akan masukkan kaidah-kaidah baru. Tapi tetap jalannya murojaahnya seperti biasanya gitu kan, makhorijul huruf, sifatul huruf, dan sebagainya sampai akhir. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat gitu Pak. Nah, barakallahu fikum ajma'in. Mungkin itu dari Ana mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, selamat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia, Al-Karim. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang hingga bertemu dengan bulan yang mulia tersebut, bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Dan lebaran bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Qul qouli hada fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, wah ini kayaknya nih banyak yang lagi nyetir mobil nih. Tapi nggak mau ketinggalan Pak Nur. Nggak apa-apa. Jadi mungkin tadi ada yang nyimak ya Pak Rizky, Pak Sisko ya mengenai rencana di bulan Ramadan. Ustadz ada usul untuk ini ya, untuk bermurajaah lagi. Jadi kita mengulang huruf-huruf hijaiyah gitu Ustadz ya. Nah, jadi ini ya, mungkin nanti kita mengajak lagi peserta-peserta yang mungkin tertarik untuk ikut ya. Kita harapkan bisa mengisi daripada program Ramadan kita lah, insya Allah ya. Dan tapi yang tetap yang senior ini tetap ikut ya, tetap sekali murajaah ya, dan juga mengikuti program hafalan juga insya Allah ya. Nanti barulah kita insya Allah kalau sudah memahamin, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini penuh berkah dan ilmunya juga mudah tersirap ya buat semuanya. Karena biasa di bulan Ramadan ini kita akan lebih khusyuk lagi di dalam mempelajari Al-Quran. Saya rasa itu saja. Mungkin nanti kita bisa musyawarahkan di grup ya. Dan juga tadi Ustaz bilang bantu saya untuk membuatkan flyernya. Bagaimana cara mungkin ada konsep ataupun kata-kata yang bisa mengajak para peserta untuk mengikuti program kita ini. Baik, saya rasa itu saja. Waktunya sudah jam 7. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Syukur Ustaz, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.